Bayangin satu kota kecil, tenang, sunyi, dikelilingi bukit hijau, rumah-rumah sederhana, dan jalanan sempit yang kelihatannya nggak berbahaya sama sekali. Namanya Srebrenica. Di peta dunia, kota ini cuma titik kecil. Tapi di sejarah manusia, Srebrenica adalah kuburan massal terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Dan yang bikin cerita ini makin ngeri adalah satu fakta pahit. Semua orang di kota ini percaya mereka aman, karena dunia bilang begitu. Tahun 1995, Eropa sebenarnya sudah capek perang. Perang dunia sudah lama selesai. Orang-orang merasa tragedi besar nggak akan terulang. Tapi di Balkan, tepatnya di Bosnia, api kebencian masih nyala. Bosnia lagi hancur-hancurannya. Perang saudara pecah antara Bosniak, Muslim Bosnia, Serbia Bosnia, Kroasia. Tetangga yang dulu ngopi bareng, sekarang saling menodong senjata. Dan di tengah kekacauan itu, Srebrenica jadi tempat pelarian. Ribuan pengungsi datang ke kota ini. Perempuan, anak-anak, lansia. Orang-orang yang udah kehilangan rumah, keluarga, dan harapan. Mereka tidur berdesakan, makan seadanya. Tapi satu hal bikin mereka bertahan. Srebrenica adalah safe area. Zona aman. Dijaga PBB. PBB datang dengan seragam biru. Pasukan penjaga perdamaian dari Belanda dikenal sebagai Dutchbat. Mereka bilang, kalian aman di sini. Dan orang-orang percaya. Karena siapa lagi yang bisa dipercaya kalau bukan dunia? Tapi masalahnya satu. Zona aman ini tidak benar-benar aman. Pasukan PBB jumlahnya sedikit. Persenjataannya minim, mandatnya terbatas. Mereka tidak boleh menyerang kecuali diserang dulu. Dan musuh mereka bukan orang biasa. Di luar kota ada satu nama yang bikin darah membeku. Ratko Mladic, Jenderal Serbia Bosnia. Wajah dingin, nada bicara tenang tapi penuh ancaman. Buat Mladic, Srebrenica bukan kota pengungsi. Srebrenica adalah target. Dan dia sudah menunggu momen yang tepat. Awal Juli 1995, langit Bosnia cerah. Terlalu cerah untuk sesuatu yang akan terjadi. Pasukan Serbia mulai mendekat, pelan, rapi, terencana. Desa-desa di sekitar Srebrenica jatuh satu persatu. Dan setiap kali kota kecil itu minta bantuan udara ke PBB, jawabannya selalu sama, sedang dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Sementara artileri makin dekat, sementara tank makin kelihatan jelas, pengungsi mulai panik. Ibu-ibu peluk anaknya lebih erat. Laki-laki mulai berbisik soal kabur ke hutan. Tapi kemana? Kalau keluar kota mereka ketemu pasukan Serbia. Kalau bertahan mereka cuma punya janji kosong. Tanggal 11 Juli 1995. Hari itu, Srebrenica runtuh. Pasukan Serbia masuk kota tanpa perlawanan berarti. Tank melaju di jalan utama, bendera Serbia berkibar, dan Ratko Mladic masuk Srebrenica sambil tersenyum ke kamera. Dia bilang, akhirnya saatnya membalas dendam pada orang Turki. Orang Turki adalah sebutan rasis untuk Muslim Bosnia. Dan kalimat itu sebenarnya adalah vonis mati. Ribuan warga lari ke basis PBB di Potocari. Mereka berdesakan di halaman, gudang, bahkan toilet. Anak-anak nangis, orang tua pingsan. Udara penuh bau keringat, ketakutan, dan putus asa. Mereka masih berharap
PBB pasti lindungi kami. Padahal bahkan PBB sendiri sudah ketakutan. Mladic datang ke Potocari. Dia bercanda dengan tentara PBB, ngasih permen ke anak-anak, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di balik senyum itu, daftar kematian sedang disusun. Laki-laki mulai dipisahkan, umur 12 sampai 77 tahun, dengan alasan pemeriksaan. Para ibu teriak, anak-anak nempel ke ayahnya. Tentara Serbia menarik mereka satu persatu. Dan di momen itu, banyak orang belum sadar mereka nggak akan pernah ketemu lagi. Sementara itu, sekitar 15.000 laki-laki memilih kabur lewat hutan. Jalur maut sejauh puluhan kilometer, tanpa peta, tanpa makanan, dikejar dari segala arah. Mereka pikir ini jalan hidup, padahal itu cuma cara mati yang berbeda. Dan di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Karena yang terjadi setelah ini bukan lagi perang, bukan lagi konflik, tapi pembantaian terencana. Potocari, Juli 1995. Di satu halaman pabrik tua, ribuan manusia berdiri. Bukan sebagai warga, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai angka yang menunggu giliran. Udara panas, tanah kering, tangisan bercampur doa. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal terjadi pelan, tapi pasti. Laki-laki mulai dipisahkan. Tentara Serbia berdiri berderet, bersenjata lengkap, tenang, terlalu tenang. Mereka nunjuk, kamu ke kiri, kamu ke kanan. Ke kiri, perempuan, anak-anak, orang tua. Ke kanan, laki-laki. Tidak ada penjelasan, tidak ada diskusi. Dan yang paling kejam, tidak ada pilihan. Seorang ayah mencium kening anaknya. Seorang ibu menggenggam tangan suaminya lebih erat dari sebelumnya. Ada yang bisik, "Aku tunggu kamu." Ada yang cuma saling pandang, karena kata-kata sudah habis. Anak laki-laki usia belasan tahun ditarik juga. Ibunya teriak. Dia masih anak-anak. Jawaban tentara cuma satu. Dia laki-laki. Dan sejak saat itu, usia bukan lagi pelindung. Di sudut lain, tentara PBB berdiri. Mereka melihat, mereka mencatat, mereka diam. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak berdaya. Mandat mereka tidak mengizinkan konfrontasi. Senjata mereka kalah jauh, dan ketakutan lebih keras dari keberanian. Bus-bus mulai datang. Perempuan dan anak-anak dipaksa naik dengan janji, kami antar ke tempat aman. Banyak yang percaya karena mereka ingin percaya. Tapi sebelum pintu bus tertutup, banyak perempuan melihat terakhir kalinya suami mereka, ayah mereka, anak laki-laki mereka berdiri di kejauhan dengan wajah pucat dan mata kosong. Itu adalah perpisahan tanpa kata. Laki-laki yang tertinggal dibawa ke gudang, sekolah, lapangan. Mereka disuruh duduk, berbaris. Ada yang ditutup matanya, ada yang diikat tangannya. Beberapa masih berpikir, ini cuma pemeriksaan. Padahal, mereka sedang disusun untuk mati. Di saat yang sama, di hutan Bosnia, kolom pelarian berisi ribuan laki-laki bergerak pelan. Mereka jalan malam hari, diam, takut suara langkah sendiri. Karena sekali ketahuan, artileri dan senapan mesin langsung menyapa.
Pasukan Serbia tahu mereka akan kabur, dan mereka sudah siap. Penyergapan di mana-mana, ranau dipasang, suara pengeras dipakai untuk menipu. Tentara Serbia teriak, "Menyerah saja, kami jamin keselamatan." Dan sebagian orang menyerah karena lapar, karena luka, karena harapan palsu. Yang menyerah tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Kembali ke Potocari. Bus-bus bergerak pergi, meninggalkan halaman kosong dan ribuan laki-laki yang sudah dipilih. Seorang tentara Serbia berkata santai, "Jangan khawatir, kalian akan ditukar sebagai tawanan." Kalimat itu adalah kebohongan terakhir yang mereka dengar. Mladic memantau semuanya. Dia datang, mengawasi, mengatur. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang lebih menakutkan. Karena ini bukan reaksi spontan, ini rencana. Malam mulai turun, dan malam itu Srebrenica berubah menjadi mesin pembunuh. Para tahanan diangkut dengan truk ke desa-desa terpencil, ke gudang, ke lapangan kosong, tempat-tempat yang jauh dari kamera, jauh dari saksi, tempat yang tanahnya siap menerima tubuh. Dan sebelum tembakan pertama dilepaskan, banyak dari mereka sempat berpikir, ini mimpi buruk, sebentar lagi bangun. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah awal genosida paling brutal di Eropa modern. Sementara dunia masih rapat, masih diskusi, masih menimbang kata-kata diplomatik. Dan di antara jeda keputusan itu, nyawa-nyawa mulai dihapus satu persatu. Kalau sebelumnya kita bicara tentang perpisahan, maka di bagian ini kita bicara tentang akhir. Tanpa pengadilan, tanpa hukuman resmi, tanpa nama, hanya tubuh dan tanah. Truk-truk berjalan di malam Bosnia. Di dalamnya, laki-laki Bosnia duduk berdesakan, tangan terikat, kepala tertunduk. Tidak ada yang tahu persis kemana mereka dibawa, tapi mereka tahu satu hal, ini bukan tempat aman. Beberapa truk berhenti di gudang pertanian, yang lain di lapangan sekolah. Ada juga yang berhenti di padang rumput kosong, jauh dari desa. Tempat-tempat biasa, yang hari itu diubah jadi pabrik kematian. Metodenya kejam, tapi efisien. Para tahanan diturunkan, disuruh berbaris. Kadang disuruh jongkok, lalu senjata diangkat. Dan dalam hitungan detik, tidak ada pidato, tidak ada emosi, hanya suara tembakan yang datang berulang-ulang. Banyak yang tidak langsung mati, ada yang tertembak di kaki, ada yang di bahu, ada yang pura-pura mati di antara tubuh lain. Dan tentara Serbia tahu itu. Mereka berjalan di antara tumpukan mayat, menembak ulang kepala yang masih bergerak. Satu persatu, pelan, tanpa terburu-buru. Di gudang Kravica, salah satu lokasi paling terkenal, ratusan laki-laki dikurung di dalam ruangan tertutup. Udara panas, sesak, penuh bau keringat dan ketakutan. Lalu, granat dilempar ke dalam. Setelah itu, senapan mesin. Dinding gudang dipenuhi darah, lantai berubah merah, dan yang bertahan hidup diteror dengan tembakan susulan. Beberapa saksi selamat bilang, Itu bukan eksekusi, itu pembantaian. di tempat lain,
Mayat-mayat langsung dikubur. Lobang besar sudah disiapkan sebelumnya. Bukan digali dadakan, bukan karena panik. Lobang itu sudah direncanakan. Bulldozer bekerja seperti biasa. Tanah ditimbun, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan yang lebih ngeri, beberapa korban masih hidup saat dikubur. Teriakan tertahan di bawah tanah. Gerakan kecil yang perlahan berhenti. Sementara itu, di hutan, koloni pelarian masih bertahan. Mereka sudah berhari-hari tanpa makanan, tanpa air bersih. Banyak yang terluka. Pasukan Serbia menembaki dari bukit, menebar ranjau, memakai pengeras suara untuk memancing kepanikan. Saat satu orang tertangkap, dia disiksa untuk mengungkap posisi kelompok lain. Dan begitu satu titik diketahui, serangan datang. Tidak ada tempat sembunyi, tidak ada arah aman. Hutan yang seharusnya melindungi berubah jadi penjara terbuka. Sebagian kecil berhasil lolos. Mereka jalan berhari-hari, kurang tidur, hampir gila. Dan saat akhirnya sampai ke wilayah aman, mereka sadar satu hal. Mereka selamat karena ribuan orang lain tidak. Dan saat jumlah korban makin besar, masalah baru muncul. Bau kematian. Tak bisa disembunyikan. Maka muncullah rencana berikutnya. Kuburan massal dibongkar ulang. Mayat dipindahkan, dikubur lagi di lokasi berbeda. Supaya bukti hilang, supaya jumlah korban sulit dihitung, supaya sejarah bisa diputar balikan. Tapi mereka lupa satu hal, tanah selalu ingat. Beberapa hari setelahnya, dunia mulai mendengar laporan samar, kesaksian terpotong, gambar buram. Tapi sudah terlambat. Srebrenica sudah kosong. Yang tersisa hanya rumah tanpa penghuni, sepatu tanpa pemilik, dan keheningan yang terlalu keras. Setelah tembakan terakhir berhenti, yang tersisa di Srebrenica bukan keheningan damai, tapi sunyi yang memalukan. Sunyi karena semua sudah terlambat. Beberapa minggu kemudian, laporan mulai muncul. Saksi selamat mulai bicara. Foto satelit menunjukkan tanah yang digali ulang. Kuburan massal yang dipindahkan, disembunyikan, dipatahkan jadi kuburan-kuburan kecil. Bukan untuk menghormati korban, tapi untuk mengaburkan kebenaran. Dunia akhirnya bereaksi. Media internasional ribut. PBB mengeluarkan pernyataan. Para pejabat saling lempar kata penyesalan. Tapi buat ribuan keluarga Bosnia, penyesalan itu datang setelah liang lahat ditutup. Tahun demi tahun berlalu. Ratko Mladic akhirnya ditangkap, diadili, dinyatakan bersalah atas genosida. Vonis dijatuhkan, tapi tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan 8.000 nyawa. Hari ini, Srebrenica terlihat tenang, hijau, sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di bawah tanahnya, ada ribuan cerita yang tidak pernah sempat diselesaikan. Dan mungkin, hal paling mengerikan dari Srebrenica bukan cuma pembantaiannya, tapi kenyataan bahwa ini terjadi di depan mata dunia modern, dengan kamera, laporan, dan peringatan, namun tetap dibiarkan. Ingat nama mereka, ingat kotanya, ingat bagaimana sejarah ini terjadi, supaya keheningan seperti ini tidak pernah dianggap wajar lagi. Kalau kamu merasa cerita ini penting, tolong like video ini, subscribe channel ini, dan share ke orang lain. Bukan untuk sensasi, tapi supaya sejarah kelam seperti Srebrenica tidak pernah terkubur bersama korbannya.